Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar menggunakan sebuah perangkat keras yang bernama router. Jadi kita akan membahas tentang cara konfigurasi router mikrotik sebagai gateway dalam sebuah jaringan. Alat yang dibutuhkan pertama pasti router yang kita butuhkan, satu router, kemudian dengan peripheral tambahannya, adaptor, kemudian ada kabel UTP, dan berikutnya adalah sebuah laptop untuk proses konfigurasi seperti ini. Pertama kita akan lakukan router ini akan kita pasang ke sumber listrik seperti ini. Nah, seperti ini kita pasang nanti di sumber listrik, kemudian di bagian port sini ada beberapa port. Port yang pertama ini adalah sumber ke internet, kemudian yang port yang kedua ini kita pasangkan ke langsung ke laptop seperti ini atau ke PC. Seperti ini. Ini ya dipasang. Oke, kemudian kita butuh satu software lagi, ada namanya software Winbox. Ya, software Winbox. Software Winbox ini adalah software yang kita gunakan untuk menghubungkan si perangkat ini dengan PC. Bisa kita lihat di sini, ini software Winbox-nya. Untuk lebih jelasnya kita akan coba mulai konfigurasi. Ya baik, kita lihat sekarang topologinya. Untuk tampilannya seperti ini. Pertama, ini adalah sumber internet yang warna biru ini di Ethernet 1. Kemudian yang Ethernet 2 ini adalah local area, di mana internet ini akan kita sebarkan ke sebuah klien. Kemudian kita pasangkan dulu di sini untuk sementara waktu karena kita masih proses konfigurasi. Nah, seperti ini konfigurasi awal. Ya. Ada router, kemudian router ke laptop atau PC, kemudian port satunya ke sumber internet. Jadi setelah jadi, ini kita akan lepas, kita pasangkan ke switch, akan kita perbesar untuk usernya, jumlah usernya berapa. Dengan menggunakan software yang namanya Winbox seperti di komputer ini. Oke, ini alat sudah kedetek. Jadi alat sudah kedetek. Nantinya tinggal kita mulai konfigurasi. Kita mulai aja untuk konfigurasi. Kita lihat topologinya seperti ini. Jadi dari internet ke port 1. Port 1 ini nanti alamat IP kita buat DHCP client supaya dapat alamat IP otomatis dari sumber internet, supaya tidak tabrakan antara si kelompok 1 dan si kelompok 2 atau dan kelompok yang lainnya. Kemudian untuk port yang 2 ini kita masukkan alamat IP seperti ini, ataupun nanti alamat disesuaikan dengan perintah pada saat praktikum sesungguhnya. Jadi untuk praktek kali ini Bapak menggunakan alamat ini untuk contohnya. Jadi kita menggunakan alamat ini 192.168.1/24. Kemudian alamat ini nantinya akan kita sebarkan ke beberapa jumlah klien. Dan saja kita harus mengaktifkan namanya DHCP server. Kita mulai saja, kita masuk ke alatnya. Menggunakan aplikasi agar terhubung antar mukanya, interface-nya menggunakan aplikasi yang berbasis GUI supaya mudah, namanya Winbox.
di sini alatnya sudah kedetek seperti ini. Kita konekkan. Nah, si alat ini untuk alamat LAN-nya ataupun portnya itu standarnya menggunakan alamat 192.168.1/24. Kita remove konfigurasinya, tunggu beberapa saat hingga Winbox ini keluar dari aplikasi ini. Nah, ini seperti ini udah terpental aplikasi, kita reconnect ya. Kita tunggu beberapa saat, sudah kembali lagi ke Winbox. Pertama kita harus cek interface dulu untuk memastikan apakah LAN card yang ada di port router itu terbaca semua atau tidak. Nah, ini kita lihat ada 4 port, berartinya bahwa semua LAN card tersebut terbaca oleh sistem. Untuk memudahkannya, sebaiknya setiap Ethernet ini kita beri nama, kita ganti namanya seperti ini. Kita klik 2 kali atau double klik. Untuk port pertama, ini adalah sumber internet, kita beri nama internet. Boleh nama lain juga boleh, yang penting kalian tidak bingung. Kemudian kita apply, oke. Kemudian untuk Ethernet yang kedua, double klik, kita ganti dengan nama lokal. Jadi untuk yang kedua ini kita beri nama lokal. Tadi caranya sama dengan Ethernet satu ini, double klik, Bapak ulangin lagi supaya lebih jelas. Kita klik, namanya kita ganti nama lokal network misalnya ya. Kalau sudah kita apply, selanjutnya kita akan memberikan sebuah alamat tentu saja di Ethernet tadi ya, yang barusan kita create, alamat IP address. Kita klik. Nah, ini pertama kita akan beri alamat address di local network, karena di yang internet tadi nggak perlu kita beri alamat, kita akan beri alamat secara otomatis. Ini yang kita masukkan adalah alamatnya 192.168 sesuai dengan kesepakatan tadi praktek. Kita menggunakan alamat ini 4.1/24. Jangan lupa di apply supaya network atau nama alamatnya, alamat jaringannya itu terbaca. Apply, oke. Kita lihat di sini sudah muncul. Tahap berikutnya adalah kita akan memasukkan alamat internet secara otomatis. Kita klik DHCP client, kemudian kita plus saja seperti ini. Ya, router internet sudah benar alamatnya. Kemudian kita apply, kita oke. Ini dapat otomatis ya alamatnya 5.4. Setelah dapat alamatnya, kita cek dulu menggunakan new terminal. Kita lakukan ping misalnya seperti ini ke alamat Google 8.8.8.8, kemudian kita enter. Nah, ini berarti si router berdasarkan gambar ini router sudah terhubung ke internet, tapi belum terhubung ke kliennya ke sini. Berarti ini ke sini sudah, dari port ini ke sini sudah dapat sumber internetnya. Ini ya berdasarkan data ini ya. Nah, ini. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini. Ya, DNS sudah dapat. Ini DNS ya. Kita lakukan pengecekan saja. Kemudian firewall ini kita aktifkan NAT-nya saja. Nah, seperti ini. Play, kemudian oke. Ini ya. Selanjutnya kita akan menghubungkan berdasarkan topologi, menghubungkan komputer ini
ke router, ke sumber internet. Ya, kita akan lihat, hubungkan seperti ini, kemudian DHCP server. Sekarang kita konfigurasi DHCP servernya, klik di sini local network, next, 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 hingga selesai. Sekarang kita akan lakukan uji, coba apakah masih terkoneksi atau tidak, seperti ini. Oke, kita akan uji coba secara fisik apakah komputer kita ini sudah mendapatkan alamat otomatis atau belum ya. Kita akan coba, kita tutup dulu ini inboxnya, kemudian kita cek di sini gambar LAN card-nya. Ini kita cek, kita status, coba kita cek apakah sudah dapat, atau kalau belum kita, nah ini sudah dapat ya, sudah dapat secara otomatis. Jadi alamat komputer ini sudah alamatnya 192.168.254. Sekarang kita akan uji coba apakah ada koneksi atau tidak ke sumber internet. Kita cari, coba sini kerbau misalnya, kita browsing, kita coba ya, ini masih belum koneksi. Apa permasalahannya, kita lihat. Kita lihat di sini ya. Baik, selanjutnya tahap berikutnya adalah tahap pengujian. Kita akan uji koneksi yang setelah kita konfigurasi tadi dengan cara kita lihat di sini. Ini ya. Oh, ini kalau dilihat LAN card ini belum ada koneksi internet. Kita coba dulu, kita lihat apakah bisa terhubung ke sumber internet. Kalau kita lihat tadi sudah kita amati, alamatnya sudah dapat. Ini alamatnya sudah dapat, tapi apakah connect ya, kita coba cari command prompt. Nah, ini command prompt, kita coba ping, ini ngeping ke Google, kita lihat hasilnya seperti apa. Kita tunggu ya, ini berdasarkan hasil belum connect ini ya. Kita minimize, kita cek lagi di Winbox apa masalahnya. Kita cek coba di ya firewallnya ini, kita cek ya, dengan cara begini ya. Kita klik firewall, kemudian klik ini SCR-nya, kita lihat actionnya apa. Oh gini, actionnya ini seharusnya ya, mohon maaf Bapak lupa, seharusnya actionnya adalah posisi di Maskurade. Nah, seperti kalau sudah tinggal di apply, kemudian di OK. Sekarang kita cek ya, apakah connect atau tidak. Ini kan tadi seperti ini ya, kita ketikkan alamat Google saya, coba. Nah ini ya, jadi hanya karena Maskurade tadi akhirnya tidak terhubung. Dari praktek ini dapat disimpulkan bahwa
kita harus memiliki tingkat ketelitian, ya, tingkat ketelitian, dan benar-benar diurutkan konfigurasinya agar hasilnya benar-benar nyata, bisa dicek apakah connect ataupun tidak. Demikian tutorial kali ini tentang bagaimana cara mengkonfigurasi router Mikrotik yang berfungsi hanya sebagai gateway. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.